Ini udah 64 ya, 63, jadi udah hadir semua. Ya, udah hadir semua. Ya, untuk tugas-tugas diusahakan itu ya, ya bisa langsung itu ya. Coba Anda pelajari. Ya, saya pengalaman yang sudah dengan ini, biasa mereka tulisan tangan, mereka dipoto, dimasukin ke situ. Dialognya langsung. Copy and paste itu udah masuk. File gambar itu bisa di-insert gitu kan ya, tinggal drop aja, drag ke situ. Supaya ini, nge-review-nya mudah ya, nggak habisin waktu. Kalau ada rar gitu kan repot kan ya, bayangin ya, anak saya bukan ingin anak seorang gitu. Kelasnya aja 61, belum kelas yang lain kan ya, kelas kuliah lain, jadi habis waktunya. Kalau hitungan ini kan spare untuk mereka tugas itu paling 3 jam seminggu lah, itu ya. Tapi praktek kalau lebih itu ya ini habis waktu untuk itu kan, ya, nyiapin diri, ngajar kan itu ya, dosen untuk 3 SKS itu 9 jam. 9 jam. Kalau emang seperti itu ya ini waktunya ini nggak habis. Ngacak Pailanda aja lama. Mohon itu ini coba diinikan untuk Edunext. Tadi banyak ngirim WA, ya sudah, nanti tugas depan jangan nyampe sedih. Ada yang ingin bertanya? Ya, judul. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Siapa? Raffi ya, silahkan. Terkait pengumpulan tugas besarnya itu tanggal berapa ya, Pak? Deadline-nya? Tugas apa maksudnya? Tugas maksudnya, besar. ya, Ya, yang minggu bersama itu. kelompok. Ya, minggu 10 akhir detik-detik itu ya. Jadi malamnya itu udah ada itu di itunya, cek itunya. Di ini. Di Edunext sudah di ini jamnya jam berapa kan muncul kan ya, tanggal berapa. Itu udah di set, karena kan masukin ke situ. Ya udah ada itu. Jadi Anda cek aja di situ. Ya sebelum itu, sebelum Senin ini itu, batasnya kan Senin kita ini, nah sebelum itu. Maaf, Pak, maksudnya yang untuk proyek kelompoknya, Pak? Iya, itu tugas kelompok. Minggu ke-11 itu, sebelum masuk minggu ke-11, kan presentasi kan minggu ke-11. Coba Anda cek di itu. Udah saya pasang belum? Belum ya? Udah. Sebelum saya udah umumin itu, penjelasan itu. Di PowerPoint saya tentang tugas itu kan ada. Jadi ini udah minggu ini, anak punya kerjaan waktu lagi beberapa minggu. Minggu depan minggu ke-9, 10, nah itu waktu kerja kan. Nah udah terakhir minggu ke-10 itu udah harus summit itu, masuk ini harus sudah itu. Saya di tugas itu udah ditetapin ya. Ada, kalau Anda baca di PowerPoint-nya sudah ada. Nah itu ya, jadi segitu. Jadi kita berpacu dengan waktu ya. Ya emang gitu ya, nggak terasa. Ya udah ini minggu UTS. 7 minggu lagi UAS, udah merdeka kan ya. Kalian merdeka udah setelah UAS kan. Itu udah tahun baru kan. Nyambut tahun baru. Berikutnya perwalian, kuliah lagi. Itu Januari itu ya minggu ke-3 mungkin ya, dan biasa minggu ke-3 ya. Ya, Anda lihat aja kalender akademik. Itu ya, jadi seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, ini ada lagi nggak yang lain? Saya pun belum selesai itu tuh PR Mandiri anak 1 itu masih saya ingin baru berapa itu ya, baru 25% tuh ya. Harus saya kejar juga. Ini ya, jadi akan lanjut ini pembahasan ya. Pembahasan untuk ini tentang sort ya. Muncul. Sudah muncul, Pak. Nah, sort itu ya, jadi ini. Saya belum lihat kerjaanmu kayak apa. Nah, ini secara umum kita bisa kelompokkan. Ini metode yang umum ya. Nanti lihat apa sih bubble ya, seperti gelembung, geser, geser gitu ya. Terbesar, ini berikutnya lagi, itu terus gitu. Nah, itu istilahnya bubble sort. Berikutnya yang kedua ada selection sort methods. Kan ya, jadi metode
cari ya ini aja tuh, ini simple sebenarnya. Tapi sebenarnya ini bisa lama juga ya. Proses hitung nanti lah lihat perbandingnya mana yang lebih cepat. Nah, jadi dari sekian tuh ambil yang ini ya, mencari terbesar ambil yang terbesar, sisanya ambil yang terbesar. Gitu aja terus kan ya. Nah, ini insertion dari 2 nanti ada 1 datang sisipin, nanti datang lagi sisipin, terus gitu nyisipin, nyisipin posisinya di mana. Nah, itu bisa seperti itu kan logika. Nah, sekarang bagaimana buat programnya? Nah, harus kita inikan dulu algoritmanya setiap ya, yang baik ya, yang proses ngitungnya dilihat ya, berapa kali ngitung dan lain-lain sehingga proses itu selesai. Ini ya, jadi ini yang umum. Masih ada mungkin metode yang lain lah bisa di ini. Nah, untuk bubble sort method, nah ini ya jadi mengurut data metode bubble, nah jadi pengurut gelembung. Jadi untuk setiap putaran, nah ini ke I ya, 1, 2, nyampe N-1. Jadinya kan N-1. Mulailah dari ini, dari N, gitu. Mulai dari N. N, nah, terus nanti bandingkan yang N dengan N-1. Kan ya, bandingkan nanti ini kalau mau nyari terbesar di N-nya paling kanan terbesar ya terbesar ya itu yang ini tuker, kalau enggak itu tuker. Ini terus bandingkan yang lain di urutan berikutnya N-1 nanti bandingkan dengan itu. Bandingkan terus geser. Nanti berikutnya K-nya kan berubah-ubah kan ya, K-nya dikurang N-1 jadi K-nya N jadi dengan N-1, K-nya N-1 dengan N-2 dibandingin tukar, bandingin tukar. Terjadi pertukaran. Tergantung ini mau lebih besar atau lebih kecil di sebelah kanan. Itu ya. Tuh, tukar, tukar, tukar. Nah, itu diulangan terus. Ulangan terus. Sudah selesai satu ini, satu putaran, tek, nanti diiniin lagi. Nanti kita lihat lebih di contoh mungkin lebih jelas. Nah, ini contohnya. Ya, misalkan N ada 6 gitu ya. N ada 6, angkanya seperti itu susunannya ada 25, 27, 10, 8, 7, 6, 21. Nah, putaran pertama kita kan ini dengan ini kan, ini dibandingkan nih, tukar jadi gini kan ya. Terus ini. Terus berikutnya ini setelah jadi dari ini tukar jadi segini ya hasilnya. Terus ini dengan ini tidak ditukar, tetap masih ini tetap kan. Terus ini dibandingkan dengan ini tukar ya jadi sini. Terus ini sekarang ini untuk hasilkan ini. Ini bandingkan nih tukar ini. Jadi ini banding ini tukar. Nah, baru segini. Itu ya. Sini. Tukar itu kan ya. Jadi ini. Jadi paling kecil itu ini. Jadi N-1-nya itu ditukar jika ini. Jadi ini kelihatan paling kiri udah paling kecil kan ya. Dengan putaran pertama kan ya. Karena geser-geser terus kan ya. Kiri paling kecil. Nah, terus berikutnya. Nah, itu yang tadi itu dilakukan lagi dengan 76 kan kanan paling besar sekarang. Nah, itu ini tek-tek. Nah, ini tadi 28, 25, 27, 10. 8, 25, 27, 10. Nanti dengan ini kan putaran berikutnya ini. Ini nggak ditukar. Ini ntar. Ini kalau kita lihat ini putaran ini ya. Ini 8 tadi 8 itu dimasukkan dulu 8 25 7 10 21. Nah, itu masuk dulu kan. Yang tadi hasil akhir itu. Hasil akhir itu dipindahan dulu. Nah, sekarang ini awalnya segini. Kondisi 6, nanti ini kelima. Nah, ini di sini banding ya. Mau enggak ini. Terus ini ada yang terus sebentar, berikutnya ada yang salah nggak? 27, 10, 28, ini kok ini. Sini baru ditukar ya, pas ini ya. Nah, dengan ini yang tidak. Kan ya, ini kan tukar nih. Ini banding ini. Tidak, ini banding ini kok nggak ditukar. Ini tukar sini pindah, karena ini tukar. Ini ada salah. Tukar ya. Terus ini 10. 10 kan? Nanti bandingkan ini, pas ini ditukar. Ini ada salah. Ya, ini harus ada yang salah. Ini harusnya ini sudah ini dengan ini tukar. Ya.
Ini kan maunya ini dan ini tukar. Ya, terus berikutnya nanti ini snack berikutnya dengan 25 tukar. Jadi ini. Ya, guys ya. Ini startnya dari sini. Dia terus nanti bawahnya startnya di bawahnya. K-nya kan semakin besar, karena semakin kecil. K-nya kan di sini. Semakin kecil kan ya, nanti depan-depannya saja. Jadi ketika masuk berikutnya itu ini sudah, nanti berikutnya nanti mulai dengan yang lebih kecil. Tadi kan 265 itu nggak berubah situ ya. Karena 6 N-nya, K-nya ini. Itu N-nya 6. Terus N-nya 6, K-nya pertama, ini K-nya 6. Kan ya? Berikutnya K-nya 5. Itu ya, oh, pada K-nya 5, ini tetap dari sini mulai. Gitu ya, ini tuker gitu ya, ini tetap. Ya, ini nggak diubah, karena mulai dari sini, K5-nya. Ya, ini terus ini. Nah, ini bawahnya semakin berkurang. Ya, K-nya kan ini. Terus ini jadi ini. 6. Nah, ini sudah ini pindah tadi ya, masuk ke sini. Karena terus ini yang ditukar ya, ini dengan ini tukar ya. Ini. Terus berikutnya ini dengan ini tukar. Jadilah ini step berikutnya. Terus maju-maju ke depan. Nah, ini berikutnya ini. Kita bagian ininya saja ini. Terus di sini, ini yang di ini dipindahkan ke sini. Hasil akhirnya tadi. Selesai, ini terus ke sini, ke depan kan. Ya nggak ada yang ditukar, ya udah hasilnya segini. Itu ya, jadi geser. Itu ini istilahnya bubble sort kan ya. Bubble. Nah, itu ya, jadi ini bisa dibuat algoritmanya ya. Ini yang ini simple, itu contoh teknisnya. Ini dari sini. Jadi kita mulai dengan K dari kanan, itu ya bisa juga dari kiri. Itu ya, ini kan contoh ini dari N, K itu semua N dari kanan dibandingkan dengan sebelah kiri ini. Itu ya, bandingkan sebelah kiri, terus maju. Nanti K-nya semakin kecil lagi kan, bagian bawah-bawahnya terus kan. Gitu. I-nya juga ini, I-nya kan naik. Loop sini kan I-nya naik. Bentar, ini N-nya tetap, I-nya yang naik. Jadi di atasnya tetap. Ini kan naik, I-nya awalnya 1 ya, 1 2. Ya benar, ini artinya gitu. Ini kan nyampe 2, berikutnya nyampe 3 kan karena I-nya naik. Berikutnya nyampe 4, nah berikutnya nyampe 5. Berikutnya ya udah situ. Itu ya, jadi paling itu tuh artinya yang paling kecil tuh jadi jatuhnya paling kiri. Paling pertama tuh jatuhnya karena berikutnya ngejar yang lebih besarnya. Seperti ini kan sampai 10 akhirnya di sini kan. Udah diam 10 ini nggak berubah lagi kan. Itu. Berikutnya yang ini berubah. Ini 21 ini geser kan. Jadi 21 di sini. Itu ya, jadi ya, ada lagi yang bertanya? Itu istilahnya bubble. Ibaratkan kayak inilah karpet itu ya, gelembung-gelembung itu kan anginnya. Tek nanti terus ini dikeluarin. Jadi seperti itu. Jadi artinya ini menggeser bahwa yang paling kecilnya dibawa ke kiri. Ya, kan itu ini kan dipertukarkan di sini. Paling kecilnya kan ya. Ini dipertukarkan. Jika yang sebelah kanan itu lebih besar, lebih kecil ditukerin. Jadi kita bawa paling kecilnya paling kiri. Di awal pertama terus ada paling kecil di kiri dia. Berikutnya nanti udah kita ambil dari paling kanan lagi nyampe yang kedua, yang pertama udah paling kecil, terus nyampe yang ketiga, sampai yang keempat, terus gitu kan. Itu ya, jadi logik ininya nanti algoritmanya mudah ya. Ini poinnya ini mungkin masih belum jelas ya, harus kita lebih ini kan lebih detail kan. Detail kan karena ini mulai di sini ininya langsung ya, loopnya akhirnya seperti ini. Jadi loopnya I-nya nyampe 1 pertama kan dari kanan tuh geser dari yang paling kecil sampai kiri. Terus berikutnya dibandingin juga dari kanan lagi, terus sampai yang kedua, terus sampai yang ketiga itu ya. Nah, itu putaran jadinya, putaran. Gimana, jelas ya? Dia buat coding mudah lah ya, kalau itu udah ngerti mudah. Ya. Jadi ada 2 loop kan ya, ada 2 loop.
loop yang untuk ini putaran, loop yang ini pertukaran elemen. Ya, putaran pertama itu dibandingin, digeser-geser yang dari N nyampe ini nyampe paling kiri itu ya, tukar-tukar ya. Jadi I plus 1 lah itunya kan ya, karena N diambil kan, dibandingkan N dengan N-1 kan, N-1 dengan N-2. Nanti I plus 1 nyampe I kan ya, akhir. Nah, I-nya nanti naik terus. Itu ya kalau udah dapat yang paling kecil pertama, berikutnya yang nomor 2-nya. Jadi I-nya I2. Nah, ini berikutnya adalah ini, selection sort. Ya, siapa yang pernah dengar ini? Anak setidaknya browsing nggak? Di internet kemungkinan ada. Ya, selection sort methods. Gimana caranya? Nah, selection ini gampangannya ini. Jadi mengurut dengan ini. Ya, jadi putaran ya, jumlah putaran N-1 itu ya. Untuk setiap putaran ke I 1, 2, 3 sampai 5 putaran. Nah, dilakukan algoritma. Itu ya. Jadi putaran jumlahnya N-1 nanti. Nah, ini dot awal tuh dari 1 sampai N gitu. Kita cari yang terkecil. Ya, nomor berapa yang terkecil, nanti tukar dengan yang nomor 1. Tukar kan? Berikutnya dari 2 ke N, cari yang terkecil. Mana yang terkecil, tukar dengan posisi 2. Terus gitu kan ya, sehingga nanti paling kiri itu kecil, sekian besar, sekian besar. Ya kalau kita mencari yang terbesar, ya gitu juga. Baliknya, cari yang terbesar, taruh paling kiri. Nanti sisa berikutnya cari terbesar, taruh nomor 2 paling kiri. Terus nomor 3 paling kiri. Nah, terus ditukar gitu. Jadi ya, jadi bisa itulah kan ya. Bisa. Gimana ininya? Kalau kita bekerja bisa lah. Kalau ini, oh ini tukar gitu ya. Main aja buat coding gimana dengan komputer itu. Mikir otaknya kan. Ini ya lebih dalam aplikasinya ya ke sini otak tuh lebih mudah mikir ke seperti ini kan. Nah, ini lihat, oh mana ini paling kecil dari 10 ini. Oh, ini terkecil, udah taruh ini. Tukarin dengan ini. Nah, lihat lagi dari 2 sampai 10, mana paling kecil, tukarin. Nah, 3 sampai 10, mana paling kecil, tukarin. Terus itu dapat. Ya, dapat terus. Sampai itu kan, jadi ini bisa jadi dari kiri, bisa jadi dari kanan. Ya, ini di algoritma. Ini kan cari terbesar dari ke 1 nyampe ini. Pertukarkan elemen terbesar dengan elemen ke N. Itu ya, karena maunya di kanan paling besar kan ya. Kalau mau di kiri dengan yang ke 1 kan ya. Itu aja ya, jadi tergantung ininya. Ya programnya kalau udah jadi 1, ubah-ubah dikit boleh aja, mudah. Oh terbesar, terkecil, itu kan. Nah itu juga Anda harus lincah itu, karena dalam ujian itu kan bisa milih kan ya. Nanti apa yang bisa dilakukan, apa yang harus dimodifikasi. Nah harus mengerti algoritmanya, itu harus mengerti. Nah ini ya jadi contohnya ini ya, jadi ada D1 ini agak nggak urus ya. Ya ini 1 ya, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 6 ya, jadi 6 putarannya 5 kali. Nah putaran pertama jadi N sama dengan 6. Jadi ya udah ada 6, cari ya, oh yang terbesar ini 76. Jadi 76 ditukar dengan 21. Jadi sini kan. Ya. Terus berikutnya sisanya ini cari terbesar 27. 27 ditukar dengan 21. Ya, jadi tukar. Terus di sini dari 8 sampai ini terbesar 25, 25 ditukar dengan 8. Jadi sini. Terus di sini tek 25 udah ya, ini ya tidak ditukar karena terus 10 ya tidak. Ya udah, ya algoritma ya terus walaupun udah ini kan ya. Ya pakai komputer kan standar ya langkahnya. Oh ini sudah nggak perlu di sort ya. Ya kalau kita manual ya pakai komputer harus ada langkah yang pokoknya itu dilakukan bagaimanapun datanya hasilnya terurut dari terkecil sampai terbesar. Di mana? Ada yang ingin bertanya? Ini siapa ini? Ari Padurama.
Anda ngerjain metode mana? Cara Anda seperti apa? Untuk Tugasmu. Yang dekat mana? Yang udah dibahas dua ini ada yang dekat nggak? Atau lain? yang PR tadi, Pak. Iya, PR tadi. Kan software tadi. Oh, Kan? iya. Saya nggak pakai itu, Pak. Nggak pakai ini. Yang 1, 2 ini nggak ada sama. Masih ada Iya. lagi satu metode. Ya, mending hasilnya diuji. Banyak algoritma. Kan ya, banyak kemungkinan. Ini ada 3 saya perkenalkan. Itu ya. Ya, sehingga Anda bisa bandingkan. Anda itu udah praktis belum algoritmanya. Kan itu ya. Praktis belum. Kan itu tantangannya di situ ya, algoritma itu gitu. Nah, kalau berikut akan masuk ke yang ketiga. Ini yang dari sekian banyak itu 3 yang saya siapkan untuk jelaskan kepada Anda. Nah, ini jadi insertion sort. Jadi ada data ini. Jadi untuk setiap putaran 2, 3 sampai n itu putaran. Nah, berikanlah nilai DI kepada X kan ya. Nah, DI yang ke I itu berikan pada X. Nanti sisipkan X pada tempat yang sesuai antara D1 sampai DI. Ya. Di mana dia? Itu ya, ini ada ini nyisip. Itu ini juga ini menarik juga buat programnya ya. Nah, misalkan ini. Ya, jadi contoh data ini jadi ada 25, 27, 10, 8 itu. Nah, putaran kedua. Itu ya. Jadi D2, 27 kan? 27. Kita harus cari tempat yang tepat di antara D1 dengan D2. 27. Nah, tetap aja ya, nggak berubah ya. Nggak perlu disisipin kemana. Itu yang pertama ya masih tetap. Nah, berikutnya 3, 10 kan? 10 kita inginkan paling kiri paling kecil. Nah, di mana nyisip 10-nya? Oh, ini lebih kecil lewat 7 ya, lebih kecil lewat 5 ya. Jadi sebelah kiri 25. Ini geser lagi nih order matriksnya. Ini agak ribet ini, emang tantangan program ini. Ya, agak ribet gitunya indeks matriksnya ya, indeks array-nya. Jadi 10 di sini. Ya. Terus nanti 8 ini, berikutnya yang keempat. Kan 8, 8 banding sini dia. Jadi sini. Ini udah sini kan? Berikutnya 76 ini nggak geser, tetap. Ya, berikutnya ini 21 dengan ini geser masuk sini masuk. Nah, jadi gitu geser. Jadi ini array-nya berubah ya. Nah, di swap istilahnya, geser bukan swap ini, bukan covid kan ya, swap pergeseran ini. Ya, pergeseran inek kan ya, pertukaran inek. Jadi ada dummy untuk nampung sementara, nanti berapa untuk posisi barunya dapat nomor. Itu ya. Seperti itu ya. Ini sederhana juga ya, sederhana juga. Itu insertion namanya. Sederhana ininya penjelasan algoritmanya. Tapi buat programnya ini menarik daripada kalau selection sort kan lebih mudah tuh ya, algoritmanya tuker itu kan hanya satu itu aja kan ya. Ini agak ini pergeser nomor ineknya itu, nama inek sebelumnya nanti pindah ke ini nomor yang baru. Nah, itu insertion sort. Nah, tinjuannya yang mana lebih baik? Bubble ya juga butuh ya ini pelit ini ya analisisnya apa? Hitungan proses operasi kan ya. Karena time is money kan ya. Jadi proses itu kan butuh listrik kan ya. Hitung. Nah, itu uang, listrik itu uang itu gampang. Jadi tidak efisien karena banyaknya opsi pertukaran yang dilakukan pada setiap langkah kan ya. Untuk mencari itu ya. Hari ini dari N dengan ya N-1 kan ya, terus ini berikutnya ini naik lagi ke dalamnya, terus ini sebelah kirinya semakin paling kecil ya udah. Jadi memerlukan waktu relatif lebih lama banding metode lain, memang sederhana juga ya, mudah dipahami ya. Nah, metode selection juga dibandingkan metode bubble, metode ini memiliki kinerja lebih baik. Ya, operasi pertukarannya 1 kali pada setiap putaran ya. Itu jadi waktunya lebih singkat. Itu. Nah, yang metode insertion diperlukan banyak operasi juga karena untuk mencari posisi yang tepat untuk data yang banyak, jumlah posisi meningkat secara kuadratik ya, jadi tidak praktis untuk yang banyak. Kan ya saya lihat buat algoritmanya agak sulit dikit ya.
untuk di codingnya. Ya metode selection sort ya paling mudah sepertinya. Bubble ya bisa juga ya. Kan tadi kan udah jelas murid. Jadi di sini yang baik ya di antara 3 ini ya itu ya untuk yang banyak itu metode selection sort kan ya. Itu yang ya harusnya bisa dihitung sih ya. Untuk case 10 berapa proses spasinya ya. Hitung semuanya. Nanti kalau case dari situ buat rumusnya nanti bandingkan. Ketika 20, 40, 100 setiap jumlah operasinya mana yang berapa kali, berapa perbandingan antara satu dengan yang lain. Nah, itu mungkin ya untuk tentang tugas ya. Tugas ini kelas kita berapa ya? 6 bukan 70 berapa? 72, 73 bukan 60. Ini baru berapa hadir? 69, 68 yang hadir ya. Mohon anak isi di akademik juga ya. Ada yang bertanya sampai sini? Kalau tidak, ini ya saya akan lanjutkan ini. Lanjutkan materi untuk ini. Tentang materinya. Saya akan lanjutkan materi. Materi, share screen. Nah, ini PowerPoint-nya harus ganti. Ya. Nah, matrik kan ya, Python matrik. Jadi matrik ya, array, larik ya, array, jadi itu. Matrik ya 2 dimensi. Ya, kalau array itu larik 1 dimensi. Nah ini ya jadi untuk Python ini mampu menjelaskan dimensi dan kegunaan array kan ya. Untuk ini apa matrik ya, matrik Python matrik ya, jadi mampu untuk menjelaskan dimensi array. Ini array 2 dimensi ya, 2 dimensi. Ya menggunakan notasi juga ya, bagaimana notasi yang benar. Jadi cara pendefinisian nanti mengacu ke array yang benar ya kalau kita ingin mencari nilainya ya, nilai array-nya. Nah, melakukan proses sekuensial ya pada array ya. Dalam proses itu ya jadi ada mau arah X dulu, setelah itu arah Y gitu misalkan ya X Y kan prosesnya. Nah, adapun yang matrik itu apa sih ya kalau kita lihat definisinya, sekumpul informasi yang setiap individu elemennya terdefinisi berdasarkan 2 buah indeks ya. Jadi ada baris ada kolom ya. Jadi ya di Excel itu udah bentuk banget matrik itu datanya. Ada pakai alfabet, ada pakai angka kan ya. A9 udah tahu ini kan ya tentang A9 sampai A15. Udah ke sini. Ke apa? Ke bawah kan ya. Jadi dari A ke Z, jadi ke kanan. Kolom ya, jadi ada kolom, ada baris. Nah, setiap elemen matrik itu harus mempunyai tipe yang homogen ya. Homogen jadinya. Kalau isinya apa ya gitu dalam prakteknya kan ya. Nanti jangan antara bilang jenisnya beda. Jadi homogen yang sama ya. Misalkan kalau kita ini dalam suatu gambar ya akan ada piksel-piksel kan ya, ini seperti matrik juga ya, piksel sekian ini warnanya apa, ini ya warna ya. Jadi elemennya apa warna ya, jangan satu warna satu ketinggian gitu ya. Ya warna semua. Nah, dari warna itu nanti ada penjelasan sesuai dengan sifat yang kita ingin, bisa jadi temperatur, bisa jadi ketinggian dan lain-lain. Tapi nggak boleh dalam warna itu nanti ada temperatur, ada ketinggian, gitu kan ya. Harus satu ini ya, satu yang sifat yang homogen. Ya, jadi sifat homogen. Nah, ini barisan kolom jadi keterurutan ya, suksesor dan predesesor. Misalkan integer. Ya indeknya harus ini, jangan ada indeks 1,5 dan ini kan nggak ini ya bulat lah. Alfabetnya ABC kalau itu di Excel kan ya. Tapi di ini nggak pakai ABC ya,
Di bahasa program nanti indeknya dari 0, kalau Python kan dari 0 nyampe n-1 kan, barisnya ini kolomnya bisa jadi 0 sampai m-1 ya, karena jumlah kolomnya m, jumlah barisnya m, atau sebaliknya. Nah, matrik adalah struktur data dengan memori internal. Nah, struktur ini praktis untuk dipakai, tetapi makan memori kan ya? Ya memori. Makanya ada bahasa pemrograman ya yang memang kemampuan untuk mengelola memorinya bagus. Misalkan di C++ pengalaman saya itu, saya pakai pointer pekerjaannya, array-nya, matriknya pointer. Jadi artinya ketika kita butuh, kita ini set gitu ya, jadi ruang RAM-nya itu dipakai, nanti selesai ya kita close gitu. Nanti hasilnya langsung dipindahkan ke layar misalkan atau simpan ke file. Jadi tidak membebani memori ya. Nah, ini contoh ya, jadi matrik ukur sama ukur ya. Nah, ukur ya indeknya IJ, merepresentasikan titik koordinat lah ya, baris dan kolom kan. Baris sumbu X sama sumbu Y. Nah, elemen matrik merepresentasikan hasil pengukur pada suatu titik koordinat tertentu. Nah, bisa jadi seperti itu kan ya, indeks baris 1,5, kolom 1,5. Elemen matrik bertipe ini real, jadi bisa real. Nah, ini contohnya. Terus berikutnya ini, contoh 2. Matsat merupakan matrik dengan elemen bernilai hanya 0 atau 1. Indeks baris 1 sampai 4. Misalkan ya, indeks kolom 1 sampai 4. Elemennya bertipe integer. Nah, bisa ini matrik satuan maksudnya. Karena nah, bisa jadi gitu, 01, 01. Karena ini matrik apa? Identitas. Misalkan ya, kan tahu ya matrik identitas. Ini kan contoh matrik identitas lagi matematika. Karena ya, nah, itu ya, jadi bisa juga matrik yang lain kan ya, yang lain sehingga kita nanti bagaimana mengaksesnya, misalkan matrik diagonal itu supaya dapat nilainya untuk ngecek benar satu nggak, apa ini diagonal atau enggak. Nah, itu. Jadi harus dipelajari kan ya, dipelajari bagaimana cara ini dalam menggunakan suatu bahasa pemrograman. Nah, contoh pemakaian untuk operasi biasa matrik dalam matematika ya penjumlahan, perkalian itu ya, menentukan determinan, mengimpos suatu matrik, transpose. Nah, itu ya harusnya bisa dilakukannya dengan program itu ya. Nah, supaya hitungan itu menjadi tidak primitif ya harus diprogram. Kan ya supaya otomatis kita masuk data langsung jadi ini. Kalau enggak, manual satu-satu kan lama. Kan ya matrik 5 kali 5 aja udah ini kan yang cari inputnya udah berat otaknya ngitungnya kan ya, apalagi 100 kali 100 kan ya. Ya itu ya kemungkinan salah ngitungnya kemungkinan besar. Ya oleh karena itulah perlunya kita udah bisa membuat kode program ya. Nah, sistem persamaan linear ya dan juga operasional riset. Nah, itu juga sering ketemu persamaan-persamaan ya yang kita nantinya arahnya bisa jadi selesaikan secara matrik ya untuk mendapatkan persamaan tersebut. Nah, persoalan algoritmik, nah untuk menyimpan informasi yang cirinya ditentukan oleh 2 dimensi atau diterjemahkan dalam baris dan kolom. Ya, jadi ada kolom, contohnya sel ya pada spreadsheet kan ya, jadi ruang gedung bertingkat. Jadi kan ya, itu lantai berapa, nama ruangannya apa, itu kan ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana implementasi matrik dalam Python? Nah, implementasinya seperti apa? Nah, memori matrik diimplementasikan sebagai array 2 dimensi ya, jadi juga menggunakan array. Nah, sebuah elemen diakses dengan indeks baris dan kolom bertipe integer.
Elemen matrik dideklarasikan memiliki tipe yang sama. Kan ya, jadi homogen kan ya. Tipe yang sama. Nah, itu ya jadi ya harus homogen ya syarat. Nah, ini cara deklarasinya seperti apa? Bisa jadi kita di awal langsung kita beri data ya. Data nanti tiap itu tuh ini per baris jadinya elemen baris pertama. Nah, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya kan. Nah, ini kolomnya berapa? Ini kan 1112. Ini isi kolomnya kan ya. Ini baris ini berikutnya. Ya, ini harusnya value 21 ya. 21, 22. Nah, sampai 2M itu masih nggak benar. Ya, cara di sini. Nah, nanti ada N kan ya. N. Maka ini saya bilang salah kan harusnya 2. 2N. Ini nanti N ya, N1, N2, NM itu ya, jadi matriknya ukurannya N kali M. Itu ya, jadi itu. Nah, akan deklarasikan ukuran sebesar N dan M. Nah, tipe elemen tergantung pada nilai yang diberikan. Jadi ini kan otomatis ngerti dia, matrik satuan 01 aja ngerti dia, oh ini sini. Nah, itu ya, jadi ini ya, ini kelompok isi ini ya, per ini berbaris ya, berbaris. Ini cukup koma saja. Nah, matrik bernama mat satuan ya, dengan setiap elemen bertipe integer dengan ukuran baris sama dengan 3 dan ukur kolom sama dengan 7 dengan alamat setiap elemen dapat diakses ya dengan indeks 0. Ukuran baris 3 kan indeks barisnya 0 sampai 2 kan angkanya. Kolom itu 0 sampai 6 itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat cara deklarasinya ini ya. Bisa juga ini kita ukuran langsung default, nanti for J in ring berapa itu ya kurung ini ya tidak kurung siku kan ya, for I in ring berapa. Nah, jadi akan dideklarasikan array dengan ukuran n kali n. Ini udah waktu ya. Sini aja dulu ya. Belum, masih ada lagi 7 menitan 5 menit. Nah, ini akan dideklarasikan dengan ukuran n kali m. Nah, siap elemen diberi nilai 0. Ya, kita defaultnya beri nilai. Jadi bisa juga langsung dia beri nilai. Nah, itu ya. Jadi memang nggak ada khusus kayak seperti bahasa-bahasa yang lebih ini ya, lebih strict dalam ininya ya. Jadi ya seperti ini Pascal C itu ya, atau Java ya harus ada ininya, harus ada deklarasi dulu di depan jenisnya. Nah, ini langsung aja otomatis gitu ya, dia diberi nilai langsung ngerti. Itu ya, jadi nah itu ya diberi 0 jadinya 0 nanti. Nah, bernama mat value ya, jadi setiap elemen bertipe integer ukuran baris ketiga dan ukuran kolom keempat dengan alamat setiap elemen. Nah, 0 sampai 2, kolom sampai 3 diberi nilai 0 langsung, masih 0 ya. Nah, implementasi dalam Python ya, jadi nama matrik. Nah, bisa ukurannya langsung itu ya. Cara ngakses nih, cara ngakses. Tadi kan cara mendeklarasikan ya, jadi ada for ya, for J, for I. Nah, ini kita lihat contoh. Tuh, print M1, ini kan matriknya itu M, isinya dalamnya itu M1 4,0. Jadi barisnya 0, barisnya ini, baris 0, 1, 4 ini kan. Nanti ke 0, ya 21 tercetak. Kan ya? 1 ini. Nah, terus X sama dengan M1 00 kali M1 33. Itu kan ya? Nah, berikut M1 11 sama dengan 8, M1 05. Nah, itu ya jadi itu tidak terdefinisi, tidak ada kolom jadinya karena 5 indeknya kan ukurnya 5 kan nomornya dari 0 sampai 4 kan ya. 5-nya jadi masalah ya. Itu. Ya, nanti tergantung
software yang kita gunakan, apa dia menunjukkan error atau datanya ngacau, bisa jadi kemungkinan itu. Ya makanya dites, dicoba. Itu ya yang kita gunakan, ngaco nggak hasilnya. Kalau ngaco ya atau dianggap nol, ya nol pun kalau kita ini nggak sesuai itu diinginkan, hitungannya kacau juga. Oleh karena itu sebaiknya ikutin standar yang benarnya, sehingga nanti programnya dijalankan dengan idle, jalankan Visual Studio Code juga jalan, sama-sama akurat. Jadi mulai ya mengisi itu inputan yang matrik, ini pemroses, ini output dia selesai ya. Jadi gampangnya seperti itu kan. Nah flowchart, nah bisa jadi seperti ini. Di plus index, BKI, di sini ada loop kan ya, ceknya. Nah terus nanti proses elemen kan ya. Nah, ini pemrosesan dasar matrik ya. Nah, ini ya jadi piece to code-nya, jadi I transversal, J transversal, ya, plus index, baris, last index baris, last plus index kolom, last index kolom. Proses, nah itu di apa mau nyata atau apa itu ya. Nah, operasi-operasi, nah ya jadi matrik itu mendeklarasi, mendefinisi, bisa menuliskan isi matrik ke layar, bisa melakukan operasi ya satu matrik kan ya, menghitung total semua elemennya, mengalihkan isi matrik dengan suatu konstanta, transpose ataupun juga inverse dari suatu matrik kan ya. Jadi dua matrik ya penjamahan, penambahan ya, dan mengalihkan dua matrik. Nah itu ya, jadi kita nyampe sini dulu ya. Jadi kita lanjut lagi ya, ini karena udah waktu juga ya, jadi anak kan harus olahraga karena di waktu kita ketemu hari Rabu ya, Rabu kita habiskan ini dan latihan-latihan lagi ya, siap-siap juga kalau saya ini akan saya kuiskan lagi ya, jadi kita terus itu latihan. Nyampe di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya nggak? Ya kalau tidak ya kita ini ya, kita akhiri ya pertemuan siang menjelang sore ini ya. Nyampe ketemu hari Rabu ya, hari Rabu jam berapa? Jam 1 ya. 1 sampai jam 3 ya itu Rabu. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama ya. Pak. For all. Coba